Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yunia Dwi Karina, NIM 170210303008. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang angin muson barat dan angin muson timur, guna untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran bidang studi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tentang angin muson barat dan angin muson timur. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh, di sini apakah ada yang mengetahui tentang angin muson barat dan angin muson timur? Angin itu merupakan sesuatu yang dapat dirasakan oleh manusia, di mana manusia dapat merasakan keberadaan angin jika suatu angin itu bergerak. Angin memiliki jenis-jenis yang berbeda, dan di dunia terdapat berbagai macam-macam angin. Perbedaan angin-angin tersebut dibedakan berdasarkan sumber, kekuatan. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar tentang jenis-jenis angin yang ada di dunia. Misalkan angin darat, angin laut, angin lembah, angin puting beliung, angin topan, dan lain sebagainya. Angin muson merupakan gerakan massa udara yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara yang mencolok antara samudra dan daratan. Angin muson ini diperkirakan pertama kali digunakan untuk berlayar atau berlaut oleh pelaut Yunani yang melegenda yang bernama Hippalus. Dalam legendanya, secara tradisional Hippalus dianggap sebagai orang pertama yang menggunakan angin muson ini untuk mempercepat pelayarannya di sepanjang Samudra Hindia. Angin muson merupakan angin yang bertiup dari barat daya menuju timur laut, begitu sebaliknya dalam waktu yang berganti-ganti. Terjadinya angin muson dipengaruhi oleh adanya dua benua. Misalkan seperti adanya benua Asia yang berada di sebelah bagian utara dan benua Australia di bagian selatan, di mana kedua benua tersebut akan mengapit dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan bagian barat Samudra Pasifik. Telah dijelaskan tadi bahwasannya angin muson dipengaruhi oleh adanya dua benua yang mengapit dua samudra. Nah, dengan proses terjadinya angin muson tersebut, angin muson dibagi menjadi dua, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Penjelasan mengenai angin muson barat dan angin muson timur akan saya sajikan menggunakan media pembelajaran yang sudah saya buat ini. Angin muson barat merupakan angin yang bertiup pada kurun waktu bulan Oktober hingga bulan April. Pada saat itu, kedudukan semu matahari berada di belahan bumi selatan. Hal ini akan menyebabkan tekanan udara tinggi di kawasan benua Asia dan tekanan udara rendah di kawasan benua Australia. Pada saat demikian, akan bertiup angin dari arah benua Asia menuju benua Australia. Angin yang bertiup tersebut akan melalui Samudra Hindia hingga menyebabkan angin yang bertiup mengandung uap air. Uap air yang dibawa oleh angin tersebut akan menyebabkan musim penghujan di wilayah Indonesia. Jadi, wilayah Indonesia mengalami musim penghujan disebabkan oleh
angin muson barat. Angin muson barat menyebabkan musim penghujan karena pergerakannya. Angin ini melalui wilayah samudra sehingga menyebabkan angin tersebut membawa uap air. Angin muson barat pada bulan Desember, matahari sedang berada di garis balik selatan atau sekitar 23,5 lintang selatan. Pada waktu ini, daratan Asia menjadi pusat tekanan tinggi, sedangkan pada benua Australia akan menjadi pusat tekanan rendah. Angin akan bertiup dari tekanan maksimum menuju ke arah yang bertekanan minimum. Karena menuju ke arah selatan, ekuator atau khatulistiwa, maka angin akan dibelokkan ke sebelah kiri, ke arah kiri. Maka bergeraklah angin muson barat ini dari wilayah benua Asia menuju wilayah benua Australia, dan juga dari Samudra Pasifik bagian barat daya melalui Indonesia bagian tengah dan juga timur ke benua Australia. Jadi dapat dilihat pada media ini bahwa angin itu menuju ke bagian timur dan selatan menuju langsung pada benua Australia. Dan ini adalah penjelasan mengenai angin muson barat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang angin muson timur, di mana angin muson timur merupakan angin yang bertiup pada kurun waktu bulan April hingga bulan Oktober, di mana angin ini merupakan bertiup ketika matahari berada di belahan bumi utara, sehingga menyebabkan musim dingin pada benua Australia dan mempunyai tekanan maksimum. Dan di belahan benua Asia akan mengalami musim panas dan memiliki tekanan minimum, di mana angin akan bertiup dari wilayah yang memiliki tekanan maksimum menuju ke tekanan minimum, yaitu akan bertiup dari benua Australia menuju ke benua Asia. Dapat dilihat arah panah ini merupakan arah angin yang bertiup dari arah benua Australia hingga menuju benua Asia. Adanya angin muson timur ini menyebabkan Indonesia akan mengalami musim kemarau, di mana pada saat musim kemarau di Indonesia udaranya akan terasa sangat panas. Hal tersebut disebabkan angin yang bertiup dari arah benua Australia melalui gurun pasir dan hanya melewati lautan yang sempit, di mana angin yang bertiup tersebut tidak membawa uap-uap air dan hanya membawa uap panas yang berasal dari gurun pasir tersebut, dan hal tersebut akan menyebabkan udara di Indonesia akan terasa sangat panas. Udara yang terbawa oleh angin muson timur ini bersifat kering karena melalui gurun pasir yang sangat panas. Adanya angin muson timur dan angin muson barat yang menyebabkan di Indonesia terdapat dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, di mana musim penghujan disebabkan oleh adanya angin muson barat dan musim kemarau di Indonesia disebabkan oleh adanya angin muson timur. Bertiupnya angin muson barat maupun angin muson timur ternyata memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Pada zaman dahulu,
angin muson barat dan angin muson timur dimanfaatkan oleh nelayan untuk mempercepat proses pelayaran, yaitu dimanfaatkan bagi pelayaran dari yang memanfaatkan angin muson barat, yaitu dari benua Asia menuju benua Australia, sedangkan yang menggunakan manfaat dari angin muson timur yaitu memanfaatkan pelayaran dari benua Australia menuju benua Asia. Tetapi untuk saat ini pelayaran di Indonesia maupun di negara manapun sudah menggunakan mesin, sehingga tidak begitu memanfaatkan adanya angin muson barat maupun angin muson timur. Angin muson barat dan angin muson timur memiliki dampak negatif maupun dampak positif pada kehidupan manusia. Di Indonesia sendiri, angin muson barat memiliki dampak positif, yaitu tanaman-tanaman lebih subur dan juga lebih hijau, karena terjadinya musim penghujan akan menyebabkan tanaman menjadi subur dan mengurangi polusi udara. Dampak negatif yaitu salah satunya yaitu menyebabkan tingginya resiko tanah longsor, di mana Indonesia sangat rawan sekali terjadi tanah longsor ketika musim penghujan datang. Kedua yaitu nelayan menjadi terganggu, karena jika terjadi musim penghujan, nelayan akan terganggu proses pelayarannya. Untuk dampak positif yang akan dirasakan oleh manusia dari dampak adanya angin muson timur, yaitu nelayan bisa melaut dengan tenang karena sedang musim kemarau dan tidak akan terjadi hujan. Petani bisa panen dengan tenang. Untuk dampak negatifnya yaitu di Indonesia sendiri masih sangat banyak ditemukan kekurangan air bersih. Jadi jika terjadi musim kemarau, Indonesia akan kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Dampak negatifnya akan meningkatkan resiko kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Dapat diketahui sendiri bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat luas, dan hal tersebut akan rawan terjadi kebakaran hutan jika musim di Indonesia sedang mengalami musim kemarau, yaitu di mana udara akan terasa sangat panas dan menyebabkan banyak tanaman-tanaman kering dan menyebabkan suatu kebakaran hutan. Demikian penjelasan dari saya mengenai angin muson barat dan angin muson timur. Berikut dengan dampak negatif dan dampak positifnya. Terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian kajian tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.